kalian di tempat pekerja dan teman-teman yang lain mungkin kalau ada Pak. Ini yang pertama Ibu Christine, selamat pagi. Ibu Christine ini membidangi housekeeping. Jadi kebersihan hotel itu bukan hanya dalam kamar, tapi area restoran, lobi, kemudian public area di luar, taman semua. Jadi areanya besar sekali, khusus untuk kebersihan. Dan Bu Christine ini memiliki anak buah yang paling banyak di hotel ini. Karena kamarnya banyak, Bu. Ada 350, jadi timnya Bu Christine paling banyak. Dan bukan hanya itu, beliau juga menghandle masalah laundry, pencucian baju, linen, ya, kemudian juga handuk. Ya, jadi Bu Christine inilah yang akan dan juga beliau di sini ada additional pekerjaan yaitu menghandle pool dan gym. Ya Bu Christine. Pool dan gym ini di bawah wewenangnya Ibu Christine. Ya, berenang, gym itu di situ juga ada area spa, nanti Ibu Christine. Ya, itu ada saunanya. Next itu dengan Pak Nirwan, beliau adalah finance controller, beliau yang handle masalah keuangan, uang masuk sama uang keluar, masuk dan keluar. Jadi masuk tuh dalam artian dia akan mengontrol, ini ada bisnis, uangnya ada nggak nih? Kadang-kadang bisnis itu kan angkanya ada, tapi uangnya nggak ada. Nah, beliau yang memastikan uang itu ada, karena kita di keuangan itu mengenal sistem kredit, tidak semuanya cash. Makanya adanya dia itu mengontrol. Ini ada bisnisnya, ada hari ini rame hotelnya, tapi kan duitnya belum tentu ada. Karena pembayarannya berdasarkan kredit undur. Jadi mungkin biasanya sih 2 minggu ya paling lama. Jadi dia akan mengontrol. Kemudian dia mengontrol juga bagian pengeluaran, pembelian, mulai dari makanan, bagian perbaikan hotel, kebersihan hotel, semua dia akan kontrol. Pak Nirwan, ya. Dan juga bagian pembelian, salah satunya di bawah Pak Nirwan. Karena adanya pembelian berarti ada penerimaan barang. Nah, itu namanya storekeeper. Gudang, beliau juga handle. Ya, ada yang lewat ya Pak Nirwan? Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Dan yang terakhir ini Pak teman saya, Pak Eksekutif Chef. Jadi di antara orang di sini, karena saya orang Sunda, hanya dia yang bisa ngomong Sunda. Kalau Bu Christine saya nggak bisa. Ya, yang bisa ngomong Sunda ini adalah Chef Andri, dia Eksekutif Chef. Dia mengepalai bagian gudang, bagian kitchen. Jadi kitchen mulai makanan masuk, sayur, daging, segala macam, kontrolnya di beliau. Ini mau memenuhi kriteria atau tidak, telurnya bagus atau tidak, dagingnya atau bagus atau tidak, beliau. Sampai ditempatkan di mana kan ada semua barang yang juga disimpan, Bu, nggak semua diolah. Kayak daging kan harus disimpan, kemudian ikan harus disimpan. Pak Andri yang akan mengontrol. Plus dimasak, ya, komposisinya besar gedenya seperti apa, beliau mengontrol. Dan akhirnya dengan kualitas dan presentasi yang bagus. Jadi kerjanya cukup banyak ya Bu ya. Sampai akhirnya masakan itu dikenal sama orang, diviralkan. Nah, itu melalui Mas Andri. Ya, terakhir ini ada Ibu Vita. Beliau sebagai markom. Beliau yang akan berhubungan dengan promosi, publikasi di sosial media maupun di media elektronik. Ya, yang terus membuat hotel kita menjadi hotel yang punya gaung. Karena zaman sekarang ini iklan di TV gak terlalu dilihat, lebih banyak di Instagram, Facebook dan segala macam, dan juga TikTok. Jadi ibu ini dan ditemani oleh Mas Agus. Mas Agus ini yang video-video, yang foto-foto, ya, angle gitu ya, mana ya itu dia yang tahu. Jadi saya kalau difoto sama dia tahu angle saya mana yang bagus. Ya, ini Mas Agus, beliau yang bertanggung jawab terhadap pengambilan foto, desain dan segala macam. Ya, mungkin dari saya itu aja Bapak Ibu sekalian. Dan Arif selaku GM, dan mohon maaf mungkin satu persatu yang tadi diperkenalkan belum hafal semuanya begitu deh. Ada Bu Christine, ada Mas Firman, ada Mbak Revita, Mas Agus, ada Chef
Ada siapa lagi ya Pak? Saya dengan Arinanda. Oh, Arinanda. Syukur alhamdulillah di kesempatan yang sangat membahagiakan ini kami dari SLB Negeri Sukoharjo merasakan hal yang sangat-sangat kami syukuri dan ini membanggakan sekali bagi kami SLB Negeri Sukoharjo. Lokasi itu ada di daerah yang sangat jauh dari kota Sukoharjo begitu ya, meskipun kalau rumah kami dekat dengan kabupaten, tetapi lokasi sekolah itu ada di wilayah Desa Klaseman, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Dan ini bukan pertama kalinya kami mendapatkan undangan dari Grand Mercure. Kami merasa bersyukur sekali dan tersanjung kami bisa untuk memberikan wahana bagi anak-anak kami untuk pengembangan talenta. Karena di SLB itu memang fokus untuk pengembangannya itu di talentanya begitu. Di kurikulum kami untuk akademik dibandingkan dengan yang talenta itu, di talenta itu ada 60-75%, sehingga hal-hal apa yang dari Grand Mercure menggandeng kami ini adalah hal yang sangat kami syukuri dan semoga ini tidak akan berakhir sampai di sini. Harapan kami akan bisa terus berkelanjutan sebagaimana tadi disampaikan Pak Arif bahwa memang lembaga, organisasi maupun perusahaan itu memang ada bisa dikatakan kewajiban kan ya Pak, ada kewajiban dari anak-anak berkebutuhan khusus itu kalau diregulasi mungkin sekitar 10% begitu harus memberikan kesempatan kepada anak-anak kami, dan di antara 60-75% itu terbagi menjadi 20 cabang kewirausahaan, termasuk salah satunya adalah di perhotelan. Nah selain di perhotelan, cabang-cabang yang tadi mungkin kalau yang chef di kami itu tata boga, kemudian kalau yang di perhotelan di awal kami tadi sudah diskusi, kalau SMK karena lokasi besar muridnya banyak itu ada Tevanya, ada teaching factory-nya, tetapi karena kami SLB itu belum mampu untuk seperti itu sehingga kami hanya mengambil sebuah ruangan yang ada kamar tidurnya, ada kamar mandinya, kemudian juga ada ruang tamunya itu untuk belajar anak-anak begitu. Selain itu banyak lagi cabang-cabang keterampilan kewirausahaan yang termasuk laundry tadi juga di kami anak-anak juga diajarkan, dan cabang yang lainnya di antara 20 cabang itu selain sebagai kegiatan pembelajaran rutin juga untuk kegiatan lomba kompetensi itu kita alhamdulillah mengikuti, dan selama ini kita sudah sampai menjadi di juara nasional alhamdulillah. Hampir di setiap tahun kita sampai mencapai di nasional. Salah satunya kalau Mbak Arita itu kemarin di tata kecantikan, dan Mbak Arita juga sudah sebagai MUA yang bersertifikat, Mbak Arita juga sebagai modeling dan juga sudah mengajar di lembaga untuk terkait dengan model. Dan kemudian yang Mas Mahmud di nasional juga beberapa cabang, yang terakhir adalah di Hantaran ya Mas Mahmud, di Hantaran juara 2 nasional. Yang Mas Taufik juga beberapa cabang, kebetulan anak-anak itu kadang multi talenta, bahkan ada yang di olahraga tetapi juga di keterampilan kewirausahaan yang bagi kami bagaimana supaya memberikan bekal untuk anak-anak itu untuk life skill-nya begitu. Jadi kalau di kesempatan hari ini anak-anak mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Grand Mercure, sekali lagi kami mewakili dari SLB Negeri Sukoharjo dan juga cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, ya kebetulan kami juga sebagai Ketua MKKS SLB Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih sekali. Barangkali nanti kita akan bisa bekerja sama untuk event yang lebih besar lagi setingkat provinsi begitu, kami bisa menjembatani ngoten. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Mudah-mudahan pengalaman anak-anak di hari ini akan memberikan bekal yang lebih lagi, anak-anak lebih percaya diri lagi untuk bersama-sama dengan yang lainnya. Kalau tadi disampaikan Pak Arif, mungkin anak yang SMK, anak-anak disabilitas itu sekarang bisa sekolah di SLB dan juga bisa sekolah di reguler.
namanya sekolah inklusi. Kalau di beberapa tahun yang dulu inklusi itu hanya sekolah tertentu yang ditunjuk, sekarang semua sekolah harus menjadi sekolah inklusif sehingga harus bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus, dan kami dari SMP akan memberikan support penuh kepada anak-anak. Yang penting dimanapun anak-anak sekolah, yang penting mendapatkan haknya, begitu. Jadi itu dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, dan juga besok yang di tanggal 4 kami mendapatkan kesempatan. Mohon maaf apabila anak-anak nanti masih membutuhkan bimbingan pendampingan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Matur nuwun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.